Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Dwi Nugraha dari kelas TA 2020 dengan nomor NIM digit terakhir 011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tentang praktikum dengan Cisco Packet Tracer untuk membahas tentang ARP atau Address Resolution Protocol. Tugas ini dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang address resolution protocol. Di sini saya mempunyai 3 PC 1, PC 2, PC 3 dengan alamat IP address yang sudah saya tentukan. Di sini PC 1 menggunakan alamat IP 192.168.1.1, PC 2 menggunakan 1.2, PC 3 menggunakan 1.3, dan di sini ada switch. Untuk pembuatannya cukup mudah, jadi saya menggunakan komponen PC ini. Habis itu saya menggunakan switch ya, yang PD switch. Terus saya koneksikan dengan kabel yang strict ya, karena ini kan beda perangkat, jadi saya koneksikan yang pakai. Nah, seperti itu cara yang saya gunakan. Nah, selanjutnya adalah saya akan mendemonstrasikan gimana address resolution protocol ini bekerja seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan simulation dulu. Nah, saya coba buka PC1. PC1 ini bisa diisi IP address ya, 1.1 dengan subnet slash-nya itu /24 ya, atau kalau dalam format seperti ini 255.255.255.0 seperti itu. Nah, di sini kalau saya masuk ke command prompt, kalau saya ketik di sini ARPA itu no ARP address phone ya, artinya di sini belum ada tabel untuk ARP-nya. Nah, jadi ARP adalah suatu protokol yang digunakan untuk mencatat atau membuat suatu tabel yang isinya itu IP address mana yang mempunyai MAC address apa, seperti itu. Jadi istilahnya ARP ini akan membuatkan tabel di mana yang mempunyai IP address ini itu mempunyai MAC apa sih, seperti itu. Nah, sebagai contoh PC1 ini IP-nya 192.168.1.1 itu mempunyai MAC address 0001.c97e.d47e seperti itu. Nah, untuk PC1 ini kalau mau ngirim ke PC3 itu kan dia harus mengetahui dulu MAC address-nya. Seperti itu ya, karena pada dasarnya sebenarnya ketika kita melakukan pengiriman jaringan itu sebenarnya kita itu nggak menggunakan IP address ya. Kalau dalam fisiknya itu kita menggunakan alamat MAC address ini sebenarnya kalau kita melakukan koneksi. Cuman kalau di dalam jaringan kita menggunakan istilahnya ada lagi IP address, tapi sebenarnya IP address ini hanya sebatas pengalamatan, hanya untuk memberikan agar lebih mudah aja gitu. Tapi pada dasarnya alamatnya itu tetap menggunakan MAC address. Nah, oleh karena itu untuk dapat PC1 mengirim ke PC3 itu dia harus memerlukan pengetahuan dulu. Jadi PC1 ini harus mencatat siapa sih yang mempunyai alamat address dengan misalnya 1.3, siapa yang mempunyai alamat 1.3. Nah, di sini kalau saya ARP artinya 0, nggak ada siapa-siapa, dia nggak mencatat apa-apa. Nah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan tentang misalnya di sini saya mau mengirim PC1, saya mau mengirim paket ke PC3 ya menggunakan alamat IP 1.3 ini. Nah, untuk mensimulasikannya di sini ada PDO ya, ini ada PDO. Di sini saya akan pakai kompleks PDO biar lebih jelas. Saya klik di sini PC1. Nah, di sini akan keluar create kompleks PDO. Nah, di sini saya akan mencoba mengirim paket ping ya, ini cuma sebagai simulasi aja. Nah, di sini destination IP address. Nah, di sini saya mau mengirimkan paket ping ini ke PC3. Nah, di sini IP addressnya kita tulis 192.168.1.3. Nah, habis itu source IP-nya adalah ini ya, pengirimnya yaitu 1.1. Nah, di sini namanya saya kasih 0 aja. Nah, di sini jadi seperti ini, saya mau mengirim paket ping dari alamat address 1.1 ke alamat address 1.3. Lalu saya create PDU. Nah, di sini ketika saya create PDU,
teman-teman bisa lihat di sini dia otomatis membuatkan dua event ya. ICMP ini tipe protokol untuk mengirim data ya. Nah, tapi di sini dia nggak hanya menggunakan ICMP, tapi ada lagi ARP di sini. Yang artinya seperti ini. Jadi saya mau ngirim paket nih 1.1 ke 1.3, tapi PC-nya itu nggak tahu karena nggak ada ARP-nya kan. Tadi tabelnya masih kosong. Kalau kita cek di sini, itu tabelnya masih kosong. Nah, ini kalau saya cek tadi no ARP entry phone. Jadi masih kosong, nggak ada apa-apanya di dalamnya. Oleh karena itu PC1 ini akan menjalankan protokol ARP. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita cek di paketnya ini sekarang suratnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita mau mengirim ICMP message seperti itu ya. Tapi karena PC ini nggak tahu alamat 1.3 itu siapa, karena dia nggak tahu. Oleh karena itu di sini dia menjalankan protokol ARP, di mana nanti dia akan membroadcast. Jadi nanti PC1 ini akan membroadcast pesan ARP. Jadi nanti dia akan membroadcast ke semua device yang terhubung, dengan harapan nanti ada yang membalas. Analoginya seperti ini, misalnya nih, kita ada di sekolah, kita disuruh manggil temen gitu ya, disuruh manggil siswa. Nah, kita itu tahu namanya aja, tapi kita nggak tahu tuh rupanya gimana, bentuknya gimana, orangnya yang mau kita panggil. Nah, makanya cara yang paling efektif adalah kita ke ruang TU ya, untuk mengumumkan bahwa ada panggilan nih untuk siswa yang namanya ini, agar lebih mudah. Nah, sama di sini karena dia itu cuma mengetahui IP addressnya aja, tapi dia nggak tahu MAC addressnya yang mana, makanya dia akan membroadcast, dia akan membuat pengumuman ke semua orang, ke semua device yang terhubung. Di sini kalau saya klik next, nah tuh dia akan mengirim pesan ARP ini ke switch. Nanti switchnya ini akan menyebarkan ke semuanya. Kalau kita cek di sini paketnya masih tetap sama ya. Jadi seperti ini pengirimnya ini. Jadi pengirimnya 001 ini akan mengirim ke semua. Ini FFFF ini artinya dia membroadcast. FFFF ini kan MAC address broadcast ya. Jadi dia akan membroadcast ARP ke semua device ya. Kalau kita next lagi nanti, nah tuh akan ada dua cabang seperti ini. Nah, kalau teman-teman sadar, ketika switch mengirim ke PC2, ternyata di PC2 ini ditolak. Nah, kenapa? Karena seperti ini, PC1 ini sebenarnya dia cuma membroadcast pesan bahwa siapa sih komputer yang mempunyai MAC address seperti ini. Nah, kayak gitu. Siapa sih komputer yang mempunyai IP address 1.3 gitu. Istilahnya dia itu nanya ke setiap komputer. Nah, di sini karena dia nanya ke PC2, kamukah yang mempunyai IP address 1.3, maka karena PC2 ini bukan IP addressnya kan 1.2 ya, makanya PC2 ini menolak, mengabaikan pesannya. Enggak, bukan saya yang memiliki IP address 1.3. Lain halnya dengan PC3, karena memang dia yang mempunyai alamat IP 1.3, maka PC3 ini ternyata menyetujui, ya ini saya, seperti itu. Nah, dalam protokol ARP dia itu harus membalas. Makanya kalau kita coba next simulation. Nah, di sini dia membalas nih. Dia membalas pesannya, yaitu di sini dia membalas 00E, itu dia pengirimnya. Dia akan membalas ke 001 ke sini. Dia akan membalas ke sini dengan ARP paket seperti itu. Jadi kalau kita next, nah dia akan sampai ke PC1 dan berhasil. Karena berhasil ya, dia kan udah berhasil, maka dia akan mengirimkan paket ping tadi. Sebenarnya itu PC1 ini mau ngirim paket ke PC3, tapi karena PC1 nggak tahu PC3 siapa, maka dia akan menggunakan ARP. Jadi seperti ini, dan sukses, dia akan ngirim balasan paketnya. Nah, berhasil. Nah, seperti itu untuk simulasi tentang ARP. Jadi kalau misalnya saya masuk ke mode real time lagi, saya cek di command prompt, saya coba cek ARPA. Di sini ada ya bahwa, nah ini ada nih internet addressnya 1.3, physicalnya addressnya ini 00E0. Nah, jadi ARP dia udah tahu nih. Oke, PC3 saya udah tahu. Seperti itu. Nah, misalnya nih saya mau ngirim lagi nih teman-teman ya, saya mau ngirim lagi. Misalnya di sini saya reset dulu simulationnya. Nah, misalnya di sini saya mau ngirim paket lagi nih. Misalnya saya mau ngirim ping lagi ke 1.3 lagi. Ya, di sini saya masukin 00 klik PDU.
Oh ini ping ya, ping. Ntar 1.1 sequence numbernya saya kasih 0 aja, terus kita create video. Nah di sini saya akan mengirim paket. Nah ketika saya next, nah dia langsung ngirim paketnya. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai tabel ARP. Jadi PC1 ini sudah menyimpan tadi kan. Makanya ketika saya mau ngirim paket ke PC3, PC1 nggak usah nanya lagi, dia nggak usah bikin ARP lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Jadi dia ketika kita ngirim pesan lagi, ya dia nggak perlu bertanya karena udah pasti nyampe, karena dia sudah punya tabelnya. Jadi karena dia sudah tahu nih siapa yang PC3, jadi dia nggak usah ngirim ARP lagi. Lain halnya kalau misalnya kita mau ngirim ke PC2, karena dia nggak punya tabel kan, tadi tabelnya tuh isinya cuma PC3 aja. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim ke PC2, ya dia akan bikin request ARP lagi. Dia akan mengirim ARP lagi ke PC2, PC2 akan memberikan balasan lagi. Seperti itu. Jadi ARP ini hanya bekerja sekali aja ketika PC1 ini tadi nggak mengetahui siapa PC3, maka di situ ARP-nya akan bekerja. Tapi kalau misalnya pengirimnya sudah mempunyai ARP tabel, sudah tahu siapa yang mana yang mau dia kirim, maka dia nggak usah request ARP lagi. Kecuali nanti misalnya nih ternyata paketnya gagal dikirim, ternyata nggak ada alamat itu. Misalnya kita mau ngirim ke 1.4. Misalnya nih 1.3 ini tiba-tiba PC-nya mati. Nah, PC-nya mati ya, dimatikan. Nah, ketika PC1 mau ngirim ke PC3, itu nanti akan gagal dan nanti dia akan mengirim ARP ulang seperti itu. Itu kalau misalnya seperti itu ya. Nah, oke, sekian dari saya. Jika ada salah dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.